Baik, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Apakah semua sudah dapat? Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Amin. Dari firman Tuhan malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan judul Sahabat Sejati dan Firman yang Hidup. Sebelum itu saya mau bertanya, kira-kira menurut teman-teman mendengar kata sahabat sejati ini, menurut teman-teman seperti sahabat sejati itu apa maksudnya? Kira-kira sahabat sejati itu apa? Perhentian sejati? Berhenti dari pekerjaan? Ya, tentu saja. Kita akan sama-sama melihat sebelum itu minggu yang lalu kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana setiap hari kita dapat merenungkan Kristus itu dengan dalam hidup kita. Apakah satu minggu berjalan ini, saudara-saudara semua sudah merenungkan Yesus Kristus dengan dalam? Sudah atau belum? Sudah. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang setiap hari selalu memandang Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bagaimana Dia yang mendapat panggilan, bagaimana kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dapat memandang Dia, Tuhan Allah kita sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Dia adalah rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan juga setiap hari kita selalu berdoa di hadapan Tuhan. Setiap hari kita selalu merenungkan, membaca kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari juga kita selalu memiliki waktu pribadi kita bersama dengan Tuhan. Dan kita punya Tuhan Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga pada firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ketiga 7-9 juga mengatakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Kita melihat bagaimana Tuhan
mengingatkan kita kembali bagaimana hari-hari hidup kita benar-benar bergantung dan hanya percaya kepada Tuhan. Dan walaupun kita yang dahulunya orang yang berdosa, orang yang tidak layak untuk mendapatkan pengampunan, orang yang tidak taat di hadapan Tuhan, orang yang mengeraskan hati, orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Namun melalui kasih karunia-Nya, Ia melayakkan kita untuk datang di hadapan Tuhan. Dan kalau kita lihat kembali bagaimana bangsa Israel ketika mereka di padang gurun, mereka gagal untuk berpegang teguh pada iman mereka di hadapan Tuhan. Mereka tidak mentaati firman Tuhan. Bahkan setiap waktu mereka selalu mengeluh. Padahal kalau kita lihat, mereka selalu menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan itu di tengah padang gurun. Mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri, namun masih ada rasa ketidakpercayaan itu di dalam hati mereka. Masih ada rasa di mana mereka mencari, mereka mau menyembah berhala, padahal Tuhan Allah sendiri, Tuhan Allah yang hidup yang menuntun mereka, yang menyatakan kuasanya di tengah-tengah mereka. Bahkan siang dan malam Tuhan menyertai mereka, Tuhan bersama dengan mereka. Namun mereka lupa dan masih tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sampai saat ini pun Tuhan sudah menyertai saya dan saudara. Masih adakah rasa ketidakpercayaan itu? Masihkah kita mau berkata bahwa kayaknya Tuhan tidak ada deh? Masihkah kita mau berkata bahwa di mana sih Tuhan itu? Dan kadang kalau kita lihat bahwa ya memang rasa kecewa, rasa ketidakpercayaan itu kadang selalu ada di dalam kehidupan kita ketika kita tidak dengan sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Rasa ketidakpercayaan itu akan muncul di dalam hati kita ketika kita tidak benar-benar mengingat keselamatan yang begitu besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan hari ini, Tuhan mau agar kita sebagai umat percaya dapat berpegang teguh kepada Kristus dan hanya melekat dan tinggal hanya di dalam Dia saja. Dan kita juga tahu bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, kita adalah umatnya Tuhan yang Tuhan sertai sampai sekarang ini. Dan kalau kita kembali melihat ke belakang hidup kita seperti dulunya bagaimana, dan mungkin kita berpikir bahwa kalau bukan Tuhan Allah yang hidup yang menyertai saya sampai sekarang, tidak mungkin kita bisa sampai di detik ini. Benar? Kalau bukan Tuhan Allah yang hidup yang menyertai kita, yang menuntun kita, tidak mungkin kita bisa ada sampai saat ini. Namun Dia adalah Tuhan Allah yang hidup, tempat perhentian sejati kita, tempat perlindungan kita, tempat pertolongan kita. Dia selalu menyertai hidup saya dan saudara. Dan di mana firman Tuhan hari ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana sahabat sejati dan firman Allah yang hidup itu benar-benar menjadi prioritas utama kita di dalam Kristus. Dan di sini kata sabat di dalam bahasa Yunani itu sabaton, artinya istirahat atau berhenti dari pekerjaan. Sama seperti yang tadi dikatakan oleh Melki, berhenti dari pekerjaan. Di sini berhenti istirahat artinya bahwa istirahat sejenak untuk melegahkan tubuh atau beristirahat dari pekerjaan kita selama 1 minggu, selama berapa hari kita kerja, dan kita beristirahat sebentar untuk mengambil nafas istilahnya. Namun di sini kata sabat juga dapat menunjukkan perhentian rohani yang penuh dan kekal. Bukan sekedar istirahat fisik atau berhenti bekerja 1 hari, 2 hari atau 3 hari, tapi
Lebih daripada itu, istirahat rohani yang ditemukan hanya di dalam Kristus. Jadi hari ini yang kita bahas sahabat sejati bukan istirahat secara fisik saja. Oh, hari ini saya lelah, mau istirahat dulu deh. Atau selama beberapa hari ini saya sudah mengerjakan ini dan itu. Kayaknya hari ini saya harus istirahat. Bukan itu, namun melainkan di sini peristirahatan yang kekal, perhentian yang kekal di dalam Kristus itu sendiri. Dan kita tahu bahwa istirahat rohani atau perhentian yang kekal itu, keselamatan yang kekal itu, kita hanya dapatkan di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Dan bagaimana sahabat sejati dan firman Allah yang hidup. Kita tahu bahwa satu-satunya jalan yang menuju sahabat sejati adalah Yesus Kristus. Berbicara tentang sahabat juga, ketika Tuhan Allah menciptakan seluruh isi dunia pada hari yang ke-7, ia beristirahat dari semua pekerjaannya. Artinya bahwa pekerjaannya sudah selesai dan dia beristirahat. Juga sahabat juga berbicara bagaimana dia satu-satunya tempat perhentian kita, tempat naungan kita, tempat keselamatan kita, bukan hanya sementara, namun yang sejati, yang kekal. Di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 7, sebab itu ia menetapkan pada suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kata hari ini merupakan momen penting atau kesempatan saat ini. Kesempatan yang Tuhan berikan agar kita bertobat dan beriman kepadanya. Ini juga merupakan kesempatan di mana Allah terus-menerus memberikan firman-Nya agar kita renungkan, memberikan firman-Nya agar kita bisa benar-benar melihat Dia, memandang Dia. Dan kata hari ini juga merupakan istirahat yang Tuhan mau agar umatnya benar-benar memiliki waktu di hadapan Tuhan, memiliki waktu agar mereka benar-benar datang di hadapan Tuhan, berserah di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Banyak orang ketika sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ketika sudah berdoa, ketika mendengarkan khotbah, kadang mereka sering mengatakan, apa sih itu firman Tuhan? Palingan itu hanya untuk orang-orang yang percaya. Atau apa sih firman Tuhan itu? Kayaknya saya tidak percaya deh. Namun bagi kita yang percaya kepada Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan itu, dan bagi mereka juga yang belum percaya kepada Tuhan, ketika mendengarkan firman Tuhan katakan janganlah keraskan hatimu. Ketika bangsa Israel, ketika Tuhan berfirman kepada mereka terus-menerus, ia berulang-ulang menyampaikan firman-Nya itu, tetap saja bangsa Israel tetap saja berkeras hati, tidak mau taat di hadapan Tuhan. Yang pada akhirnya Tuhan mau memusnahkan mereka. Namun kita lihat bagaimana kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan itu lebih besar daripada segalanya. Dan juga di dalam Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Barang siapa mendengar perkataanku di sini artinya firman Tuhan yang ia terus-menerus berikan kepada kita, itu firman Tuhan itu sendiri, firman Tuhan yang hidup.
Sehingga setiap hari juga kita mempunyai waktu untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Karena itu merupakan firman perkataan Tuhan itu sendiri, bukan perkataan orang lain, bukan perkataan orang, bukan perkataan rasulnya, tetapi benar-benar perkataannya itu sendiri yang Tuhan mau kita dengarkan. Yang Tuhan mau kita taati firman, yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Dan oleh firman itu sendirilah kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus. Dan kita yang dahulunya orang yang tidak layak datang di hadapan Tuhan, namun oleh kasih Allah itulah yang memindahkan kita dari dalam maut ke dalam hidup. Oleh kasih Allah itulah yang membuat kita ada sampai saat hari ini. Dan oleh kasih itulah yang membuat kita bisa datang beribadah pada hari ini. Dan kita semua setiap hari selalu berdoa, mengucap syukur atas keselamatan yang kita terima itu di dalam Kristus. Karena tidak ada keselamatan lain yang membuat kita kembali kepada Tuhan. Tidak ada orang lain yang mau berkorban untuk kita. Tidak ada orang lain yang mau mati untuk kita selain daripada Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Dan kiranya setiap hari kita selalu merenungkan, siapa aku ini ya Tuhan? Siapa saya sebenarnya sehingga Tuhan harus datang untuk saya? Siapa saya sehingga Tuhan harus datang menyelamatkan saya? Siapa saya sehingga Tuhan harus datang mati di atas kayu salib untuk saya? Kalau kita menyadari bahwa saya adalah orang berdosa, kenapa Tuhan harus datang? Karena kasihnya, belas kasihan Allah yang begitu besar untuk saya dan saudara, sehingga Ia datang untuk menyelamatkan kita. Mendengar suara Tuhan tidak hanya berarti kita mendengar firman Tuhan, sudah selesai. Atau mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan, sudah begitu saja berjalan, ikut arus saja. Namun di sini maksudnya bahwa kita harus memberi diri kita di hadapan Tuhan dengan taat. Kita juga dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita dapat mengikuti apa yang Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita lewat kita membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari. Dan juga firman Allah itu masih hidup dan bekerja dalam kita sampai sekarang ini. Di dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan lebih kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Artinya bahwa firman Tuhan mampu mengubah hidup kita, firman Tuhan mampu membedah hidup kita, firman Tuhan mampu mengubah saya dan saudara. Dan firman Tuhan itu dapat membuat kita sadar bahwa kita ini butuh Tuhan. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, apa yang kita pikirkan saat itu ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita hanya sekedar baca saja dan selesai? Atau ada sedikit renungan singkat yang kita buat, atau ada sedikit yang kita renungkan daripada firman Tuhan itu? Maksud dan tujuan firman Tuhan itu kepada saya itu apa? Karena firman Tuhan mampu mengubah hidup saya dan saudara. Dan ketika banyak juga orang lain ketika mendengarkan firman Tuhan, merasa firman Tuhan itu menegur dia, merasa firman Tuhan itu mengubah hidup dia, dan mulai membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, merindukan firman Tuhan setiap harinya. Dan demikian juga firman Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, Allah kita, yang hidup di dalam kita, mampu memperbaharui hidup kita,
menyelamatkan kita, memerdekakan kita, dan juga menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan hukum maut. Dan keselamatan yang kita terima itu adalah keselamatan yang tidak ada tandingnya di dunia ini. Karena begitu besar kasih-Nya, belas kasihan Tuhan itu kepada saya dan saudara, sehingga Ia harus datang ke dalam dunia untuk saya dan saudara. Dan dari hari ini, dari firman Tuhan hari ini, kiranya juga kita setiap hari selalu memandang Dia, setiap hari selalu memiliki komitmen di hadapan Tuhan untuk datang berdoa kepada Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan setiap hari kita bisa membangun hubungan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Dari firman Tuhan hari ini, ada sebuah cerita mengenai seorang gadis yang bernama Mary Jones. Dia dulunya adalah seorang yang hidup dalam kemiskinan, bahkan dia tinggal di sebuah desa yang bernama Wales. Pada masa kecilnya dia itu sekitar dia berumur 9 tahun, dia sangat-sangat rindu untuk membaca Alkitab. Dia memiliki kerinduan untuk memiliki Alkitab itu sendiri. Namun pada saat itu Alkitab masih sangat langka pada waktu itu. Palingan mereka orang yang pembesar saja yang bisa punya Alkitab fisik. Namun dia sangat rindu. Apa sih isinya firman Tuhan? Apa sih isinya Alkitab itu? Dia sangat rindu untuk mengetahui apa isinya daripada Alkitab itu. Dia benar-benar rindu untuk membaca firman Tuhan, tapi dia tidak mampu untuk membeli Alkitab itu. Dia tidak punya banyak uang untuk membeli Alkitab itu, namun dia menabung selama bertahun-tahun, selama hampir 6 tahun, ia menabung hanya untuk mau membeli Alkitab fisik. Dan tempatnya itu pun juga tidak dekat, namun dia berjuang untuk menabung selama 6 tahun untuk mau membeli Alkitab itu. Hingga suatu hari dengan tekadnya yang besar, Mary ini berjalan sekitar 40 kilometer. Kita saja yang 3 meter saja jalan olahraga atau 4 meter saja sudah ngos-ngosan ya. Sudah ngos-ngosan, tidak punya tenaga lagi, istirahat dulu, apa segala macam. Tapi bahkan dia pergi itu tanpa alas kaki, tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal. Dia pergi untuk mau membeli Alkitab itu. Dia benar-benar punya kerinduan. Dia melewati bukit dan pegunungan yang terjal hanya untuk menuju ke sebuah kota untuk menemui seorang pendeta yang namanya Thomas Charles, satu-satunya orang yang memiliki persediaan Alkitab pada waktu itu. Namun ketika dia sampai di sana, dia jalan tanpa alas kaki, sudah ngos-ngosan di jalan, berjalan 40 kilometer. Bahkan sampai di sana, dia tidak mendapatkan Alkitab itu. Padahal dia benar-benar rindu, punya tekad yang kuat untuk mau mendapatkan Alkitab itu. Namun ketika dia benar-benar punya, dia merasa bahwa firman Tuhan itu lebih berharga, dia benar-benar ingin tahu. Dia ingin mau belajar, mau mengetahui isi firman Tuhan itu. Namun ketika dia bertemu dengan pendeta Thomas Charles ini, dia sempat merasa kecewa karena di sana Alkitabnya semua sudah habis. Namun ketika melihat bahwa Thomas Charles ini melihat bahwa dia benar-benar, Mary ini benar-benar punya tekad, punya kerinduan untuk mau mengetahui firman Tuhan. Dia punya kerinduan untuk mau mendapatkan Alkitab untuk membacanya dan merenungkannya. Sehingga dia merasa tersentuh dan memberikan salinan Alkitab itu kepada seorang Mary ini. Dan kalau kita lihat di YouTube, di
YouTube, bahkan juga di Google itu ada sebuah Alkitab itu berjudul Mary Jones dan Alkitabnya dengan firman Tuhan itu. Dan dia benar-benar memiliki kerinduan di dalam hidupnya untuk mengetahui apa sebenarnya yang Tuhan mau katakan, apa yang sebenarnya isi daripada Alkitab itu. Sehingga ia harus berjuang berjalan jauh-jauh hanya untuk mau memperoleh Alkitab ini. Dan ketika Alkitab, dia seorang Mary Johnson mengejar agar bisa memperoleh Alkitab itu. Namun kadang kita yang saat ini kita mudah mendapatkan Alkitab, kita tidak perlu pergi jauh berkilo-kilometer untuk pergi untuk mencari Alkitab, untuk membeli Alkitab, dan kita semua punya Alkitab. Kadang capek membaca Alkitab, benar? Kadang kita tidak punya waktu untuk membaca Alkitab. Kadang ketika kita benar-benar sibuk, tidak ada waktu untuk kita membaca Alkitab. Bagi seorang Mary Jones ini, dia benar-benar mau. Dia memiliki kerinduan yang sangat-sangat dalam untuk mengetahui firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika Alkitab begitu mudah kita dapatkan, kita miliki saat ini, seberapa besar kerinduan kita akan firman Allah? Seberapa besar kita ingin tahu apa yang Tuhan mau katakan untuk aku? Seberapa besar kita ingin tahu apa yang Tuhan mau firmankan untuk aku? Apa yang Tuhan maksud untuk aku? Apa yang Tuhan mau untuk aku? Seberapa besar kerinduan itu kita punya? Dan pertanyaannya, kita sendiri yang bisa menjawabnya. Iman yang hidup selalu lahir dari kerinduan yang benar-benar sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai pusat dalam hidup kita. Firman Tuhan yang memperbaharui kita, firman Tuhan yang mampu mengubah kita, firman Tuhan yang mampu menyadarkan kita bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, yang memerlukan Tuhan. Dan melalui firman Tuhan itulah yang membedah hidup kita agar kita bisa mengetahui apa yang Tuhan mau lakukan untuk aku. Seperti Mary Jones yang juga punya kerinduan untuk mengetahui Alkitab, untuk mempelajari firman Tuhan itu. Demikian juga saya dan saudara, kita memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan dan juga mau menikmati firman itu di dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita tahu bahwa Allah kita, Yesus Kristus adalah imam besar yang kita punya. Di dalam Ibrani 4 ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita berpegang pada firman Tuhan, kita berpegang pada Dia, yaitu Yesus Kristus yang adalah imam besar dalam hidup kita, yang kita akui, yang kita percayai. Kalau pada waktu itu dalam perjanjian lama, imam harus menghadap Tuhan dengan mengorbankan berbagai macam korban agar bisa ketemu Tuhan. Namun sekarang kita tidak mengorbankan korban lagi. Namun kita dengan mempunyai keberanian untuk datang di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah itu. Dan oleh kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita yang membuat kita layak datang di hadapan Tuhan. Kasih karunia itulah yang membuat kita untuk berani datang di hadapan Tuhan. Berdoa di hadapan Tuhan. Di dalam Ibrani 4 ayat 16 juga mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dengan keberanian kita datang di hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Karena kita adalah orang yang telah menerima kasih karunia Allah
di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Dari firman Tuhan juga hari ini bahwa kita juga adalah orang-orang yang menerima kasih dan damai yang dunia tidak pernah berikan di dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 14 ayat 27 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita telah menerima kasih dan damai sejahtera yang Allah tinggalkan bagi kita. Bukan yang dunia berikan bagi kita. Karena dunia tidak pernah memberikan kita damai sejahtera yang kita temukan di dalam Kristus. Dunia tidak pernah memberi kita ketenangan. Secara fisik, secara materi, memang dunia memberikan. Tapi itu ketenangan hanya sementara, damai hanya sementara. Dan setelah itu stres lagi, kecewa lagi, dan apa segala macam. Namun kita mengetahui bahwa kita yang percaya, kita telah menerima kasih Allah, damai yang dunia tidak pernah berikan dalam kehidupan kita. Keselamatan itu kita telah peroleh hanya di dalam Kristus. Dan kita adalah orang yang menerima kasih Allah itu. Yang menerima kasih dan damai yang tidak pernah kita dapatkan dari siapapun. Hanya di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Dan dari firman Tuhan hari ini, bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mengetahui bahwa hanya di dalam Kristus saja kita memperoleh kedamaian dan perhentian yang sejati. Amin. Perhentian yang kekal hanya ada di dalam Kristus, dan yang kita kejar adalah itu, perhentian yang sejati. Bersama dengan Kristus sampai akhir hidup kita. Dan sampai hari ini juga Tuhan menyertai saya dan saudara, juga ke depannya, bahkan sampai akhir. Kita memperoleh mahkota kehidupan dalam Kristus. Dia Allah yang hidup, Allah yang sama. Yang menuntun saya hari ini juga menuntun saya ke depannya sampai selama-lamanya. Amin. Dan bagi kita sebagai pemuda-pemudi setiap hari bisa selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Selalu menyadari bahwa aku tidak bisa tanpa Tuhan. Setiap hari saya selalu butuh Tuhan. Dan kiranya sebagai pemuda-pemudi kita dapat benar-benar mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Walaupun sedikit agak susah, agak sulit kita mempraktekkan firman Tuhan. Kita mengaplikasikan dalam diri kita, namun secara perlahan-lahan kita mulai belajar. Dan aplikasinya dalam kehidupan kita, berhentilah sejenak dan datang kepada Kristus. Jadikanlah dia pusat hidupmu. Jadikanlah dia benar-benar prioritas utama kita. Kita semua sama-sama belajar. Dan juga isilah hidup kita dengan firman Tuhan. Karena kedamaian sejati lahir ketika hati kita benar-benar dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan karena kita pemuda-pemudi yang tinggal di dalam Kristus, bukan berarti kita bebas dari masalah. Bukan berarti kita tidak mengalami persoalan masalah dalam kehidupan kita. Tapi bersama dengan Kristus, kita memiliki damai. Di tengah masalah pun, di tengah persoalan, di tengah badai pun, kita tetap tenang karena kita bersama siapa? Yesus Kristus itu sendiri. Karena kedamaian, kasih itu kita hanya dapatkan, kita hanya peroleh di dalam Kristus itu sendiri. Dan saya percaya bahwa setiap hari kita juga dapat menjadi orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui hubungan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Dan setiap hari kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan dan menikmati firman Tuhan. Firman Allah yang hidup, di mana kita memperoleh perhentian sejati itu hanya di dalam Allah itu sendiri. Amin. Amin. Sekian daripada firman Tuhan malam hari ini. Kita akan berdoa. Segala pujian hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memanggil kami. Terima kasih Engkau telah memilih kami. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Yang menuntun kami, menyertai kami sampai detik ini. Dan kiranya ya Tuhan, melalui firman-Mu, kami dapat berdiri di hadapan-Mu. Melalui firman-Mu kami memiliki kerinduan yang dalam untuk terus merenungkan Engkau Yesus Kristus
dan terus berdiri sebagai saksi Kristus dimanapun kami berada. Dan melalui firman Tuhan, kami dapat memperoleh kekuatan yang selalu baru, agar hari-hari hidup kami terus berjalan dengan iman bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.